Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivin Muziana, NIM 2402008, Prodi PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus komunikasi dalam pengasuhan anak usia dini. Komunikasi merupakan komponen yang sangat penting dalam pendidikan anak usia dini. Pada jenjang PAUD, keberhasilan proses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh interaksi antara guru dan anak, tetapi juga kualitas komunikasi antara guru dan orang tua. Hubungan komunikasi yang baik akan menciptakan kerjasama yang harmonis dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Di era digital saat ini, komunikasi antara guru dan orang tua banyak dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp. Media ini mempermudah penyampaian informasi, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila pesan tidak disampaikan dengan tepat, empati dan profesional. Oleh karena itu, video ini akan menganalisis sebuah studi kasus terkait komunikasi dalam pengasuhan anak usia dini dengan tujuan untuk 1. Memahami bentuk komunikasi yang terjadi antara guru dan orang tua. 2. Menganalisis permasalahan komunikasi berdasarkan perspektif psikologi komunikasi. 3. Menjelaskan dampak komunikasi yang kurang efektif. 4. Memberikan strategi komunikasi yang tepat dan solutif sebagai seorang guru PAUD. Deskripsi studi kasus. Studi kasus yang dianalisis adalah sebagai berikut. Seorang orang tua menyampaikan keluhan di grup WhatsApp kelas bahwa anak tidak mau berangkat ke sekolah. Orang tua tersebut berharap mendapat perhatian dan solusi dari guru. Namun guru hanya memberikan respon singkat tanpa menunjukkan empati. Misalnya hanya menjawab, "Baik, nanti diperhatikan." Respon tersebut kemudian menimbulkan rasa tidak puas pada orang tua, merasa keluhannya tidak ditanggapi, kemudian tidak ditanggapi dengan serius dan merasa kurang tidak dihargai. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik terselubung, menurunkan kepercayaan orang tua terhadap guru, serta menghambat kerjasama mendidik anak. Kemudian analisis bentuk komunikasi, jenis dan media komunikasi dalam studi kasus ini termasuk ke dalam komunikasi interpersonal tidak langsung yang dilakukan melalui media digital, yaitu grup WhatsApp. Media ini memungkinkan komunikasi berlangsung cepat dan menjangkau banyak pihak sekaligus. Namun, komunikasi melalui teks memiliki keterbatasan seperti tidak adanya intonasi suara, tidak terlihat ekspresi wajah, tidak tersampaikannya bahasa tubuh, tidak rentan disalahkan secara emosional. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, keterbatasan ini sangat berpengaruh karena komunikasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga emosional dan relasional. Kedua, perspektif psikologi komunikasi. Ditinjau dari psikologi komunikasi, keluhan orang tua bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga menyampaikan bentuk ekspresi emosi seperti kekhawatiran terhadap kondisi anak, terus kecemasan akan perkembangan sosial dan emosional anak, terus ada harapan agar guru memberikan perhatian dan solusi.
Respon guru yang singkat dan tanpa empati menunjukkan kurangnya kemampuan dalam membaca pesan emosional yang terkandung dalam komunikasi orang tua. Akibatnya kebutuhan psikologi orang tua seperti kebutuhan anak didengarkan dan dipahami tidak terpenuhi. Kemudian hambatan kesalahan komunikasi. Beberapa hambatan komunikasi yang terjadi dalam kasus ini antara lain kurangnya empati dalam respon guru, pesan bersifat satu arah dan tertutup, tidak adanya validasi terhadap perasaan orang tua, penggunaan bahasa yang terlalu singkat dan formal, tidak adanya ajakan untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Hambatan-hambatan ini menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang berkelanjutan. Kemudian ada pun dampak komunikasi yang tidak efektif. Apabila komunikasi seperti ini terus terjadi, maka dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, diantaranya 1. Menurunnya kepercayaan orang tua terhadap guru dan lembaga PAUD. Terus 2. Terhambatnya kerjasama antara guru dan orang tua. 3. Orang tua menjadi enggan menyampaikan permasalahan anak. 4. Anak berpotensi menjadi korban dari komunikasi yang tidak sehat. 5. Lingkungan belajar menjadi kurang kondusif secara emosional. Dampak tersebut menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan anak usia dini. Strategi komunikasi efektif dalam pengasuhan anak usia dini. Sebagai guru PAUD, diperlukan strategi komunikasi yang efektif, empati, dan profesional. Berbagai strategi yang dapat diterapkan antara lain. 1. Mengutamakan empati. Guru perlu mengawali komunikasi dengan kalimat yang menunjukkan pemahaman terhadap perasaan orang tua. Misalnya dengan mengakui kekhawatiran yang dirasakan. 2. Menggunakan bahasa yang positif dan menenangkan. Pemilihan kata berpengaruh terhadap perasaan penerima pesan. Bahasa yang lembut dan positif dapat menciptakan rasa aman dan nyaman. 3. Memberikan penjelasan yang relevan. Guru memberikan gambaran singkat tentang kondisi anak di sekolah tanpa menyalahkan anak maupun orang tua. 4. Mengajak orang tua berdiskusi. Komunikasi sebaiknya bersifat dua arah dengan membuka ruang dialog dan kerjasama. 5. Menawarkan tindak lanjut. Guru dapat menawarkan komunikasi lanjutan secara pribadi atau observasi lebih mendalam terhadap anak. Contoh, respon guru yang ideal. Terima kasih Bunda menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi anak. Kami memahami perasaan Bunda. Di sekolah anak akan kami dampingi dengan pendekatan yang lembut dan menyenangkan. Mari kita diskusikan bersama agar anak kembali merasa nyaman di bersekolah. Kemudian ada peran profesional guru PAUD. Guru PAUD tidak hanya berperan sebagai pengajar tetapi juga berperan sebagai komunikator, konselor awal bagi orang tua, mitra dalam pengasuhan anak, pencipta lingkungan emosional yang aman. Oleh karena itu, guru PAUD dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik, khususnya menghadapi situasi sensitif yang berkaitan dengan perkembangan anak. Penutup dan refleksi. Sebagai penutup, studi kasus ini memberikan pembelajaran bahwa komunikasi yang kurang empati dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup besar. Di era digital, guru PAUD harus mampu menyesuaikan cara berkomunikasi agar tetap humanis meskipun
dilakukan melalui media daring. Melalui komunikasi yang empati, terbuka, dan profesional, guru dan orang tua dapat membangun kerjasama yang kuat demi kepentingan terbaik anak. Refleksi ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi calon pendidik PAUD dalam menjalankan perannya secara optimal. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.